Sudah selesai. Baik, terima kasih kepada ketua kelas. Oke, sekarang kita absen terlebih dahulu. Absen pertama Ibnu Busro. Hadir. Absen kedua Muhammad Farhan. Hadir. Mutia Ramadhani. Hadir. Oke, hadir semua ya. Hari ini kita akan belajar mengenai apa anak-anak? Sel. Pembelahan Sel. Iya, benar. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yaitu yang pertama, yaitu untuk mengetahui jenis-jenis apa saja yang ada dalam pembelahan sel. Yang kedua yaitu untuk mengetahui apa saja perbedaan yang ada pada pembelahan sel secara mitosis dan secara meiosis. Dan yang ketiga untuk mengetahui apa saja tahap-tahap yang ada pada pembelahan sel. Oke. Sebenarnya Ibu sudah membuat PowerPoint, cuman karena kita tidak ada proyektor, jadi Ibu membuat PowerPoint dalam bentuk printout. Oke, sudah dapat semuanya? Kita mulai ya. Oke, setiap makhluk hidup seperti manusia terus tumbuh dan berkembang sepanjang hidup. Dimulai dari satu sel, yaitu sel telur dan sel sperma yang mengalami fertilisasi dan menjadi zigot. Zigot itu bentuknya masih satu sel. Dan dengan izin Tuhan Yang Maha Esa tumbuh dan berkembang menjadi embrio, lalu menjadi janin, bayi hingga dewasa. Pertumbuhan dan perkembangan tersebut dikarenakan adanya proses pembelahan sel. Contoh lain yaitu sekarang Ibu tanya, apakah kalian sudah makan siang? Sudah, alhamdulillah. Makanan yang kita makan itu akan diolah menjadi energi, lalu akan digunakan oleh sel untuk melakukan proses pembelahan sel. Karena adanya pembelahan sel tersebut akan terjadi proses pertumbuhan. Lalu contoh lain, pada saat kita jatuh lalu kita terluka, maka sel-sel pada kulit kita akan melakukan pemulihan dengan cara regenerasi. Oke, selanjutnya yaitu jenis-jenis pembelahan sel. Sekarang Ibu mau bertanya, apa saja jenis-jenis pembelahan sel? Angkat tangan. Ya, Ibu jawab. Pembelahan langsung mitosis. Dan satu lagi, Pembelahan tidak langsung mitosis dan meiosis. meiosis. Apa? Meiosis. Iya, benar. Jadi jenis-jenis pembelahan itu ada dua, yaitu pembelahan secara langsung atau amitosis dan pembelahan tidak langsung atau mitosis dan meiosis. Oke, sekarang kita ke pembelahan langsung terlebih dahulu. Pembelahan langsung adalah pembelahan yang tidak didahului oleh pembentukan gerendong dan bulat-bulat inti, sehingga pembelahan langsung ini tidak mengalami tahap-tahap pembelahan. Oke, sekarang Ibu akan menampilkan video. Video ini merupakan video pembelahan sel yang terjadi pada makhluk hidup prokariotik, yaitu paramecium. Sekarang kalian tonton video ini, nanti setelah menonton video ini kalian jelaskan kepada Ibu dan teman-teman apa yang terjadi pada paramecium yang ada pada video.
videonya anak-anak? Sudah. Sekarang siapa yang mau menjelaskan kepada ibu dan teman-temannya mengenai video tadi? Angkat tangan. Ya, pada Tiara. Awalnya makhluk hidup di video tadi ada satu lalu berubah menjadi dua. Iya, benar sekali. Awalnya pada video tadi ada satu makhluk hidup yaitu paramecium yang termasuk hewan prokaryotik. Pada video tersebut menjelaskan mengenai pembelahan secara langsung atau amitosis. Seperti yang Ibu jelaskan tadi bahwa pembelahan amitosis merupakan pembelahan langsung yang tidak mengalami tahap-tahap pembelahan. Contohnya pada paramecium tadi. Anggap saja ini adalah paramecium tadi. Pada paramecium tadi terdapat bagian yaitu sitoplasma atau cairan di dalam sel, kromosom, dan dinding sel atau membran sel. Pada saat mengalami pembelahan, DNA yang ada di dalam paramecium mengalami penggandaan. Seiring dengan penggandaan DNA, maka kromosom juga mengalami pembelahan. Bisa dilihat, yang awalnya hanya satu menjadi dua. Lalu akhirnya belah menjadi individu baru. Ada banyak sekali contoh untuk pembelahan amitosis. Hanya saja ini mencontohkannya untuk makhluk hidup prokaryotik yaitu paramecium. Contoh lain yaitu ada bakteri, amoeba, dan lain sebagainya. Sampai sini paham? Paham. Ada yang mau ditanyakan? Sudah. Belum? Oke, kita lanjut. Sekarang kita lanjut ke pembelahan tidak langsung. Tadi apa saja pembelahan tidak langsung? Yaitu mitosis dan meiosis. Pembelahan tidak langsung adalah pembelahan yang melalui tahapan-tahapan atau fase-fase tertentu dan terjadi pada sel-sel eukariotik baik pada tumbuhan, hewan maupun manusia. Jadi pembelahan secara tidak langsung ini merupakan kebalikan dari pembelahan secara langsung. Kalau pembelahan secara langsung itu biasanya terjadi pada hewan prokaryotik, sedangkan kalau pembelahan tidak langsung seperti mitosis dan meiosis ini biasanya terjadi pada makhluk hidup eukariotik seperti tumbuhan, hewan, manusia. Sekarang siapa yang mau membacakan pengertian dari mitosis? Angkat tangan. Ya, Tiara. Mitosis adalah proses pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anakan yang sifatnya sama dengan induknya. Ya, betul sekali. Jadi mitosis adalah proses pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anakan yang sifatnya sama dengan induknya. Maksudnya gimana, Bu? Dua sel anakan yang sifatnya sama dengan induknya. Jadi misalnya ini adalah sel, ini adalah inti sel. Sel ini mengandung kromosom diploid atau 2L. Ketika membelah, maka akan menghasilkan dua sel anakan yang memiliki kromosom 2N pula. Sedangkan kalau meiosis, ada yang mau bacakan pengertiannya? Ya, Ibu silakan dibaca. Meiosis adalah proses
pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anak yang memiliki jumlah kromosom setengah 1 sampai 2 dari sel induknya. Ya, kalau meiosis dia menghasilkan 4 sel anak, sedangkan kalau mitosis dia menghasilkan 2 sel anak. Contohnya ini sel dengan kromosom diploid 2N membelah menjadi 2, masih diploid, membelah lagi menjadi haploid. Jadi ada 4. Oke, sekarang kita ke pembelahan secara mitosis terlebih dahulu. Pembelahan secara mitosis memiliki beberapa tahap. Oke, sebelum ke tahapan mitosis kita ke siklus sel terlebih dahulu. Sudah dibuka itu PowerPoint-nya yang ada gambar ini. Pada siklus sel terdapat 2 bagian pokok, yaitu bagian interfase dan bagian mitosis itu sendiri. Pada saat interfase bisa dilihat yaitu ada bagian G1, ada fase G1, ada fase S dan fase G2. Pada fase G1 atau biasa disebut juga dengan pertumbuhan pertama, sel tumbuh dengan cepat dan membentuk organel-organelnya. Lalu ada fase sintesis atau fase S ditandai dengan adanya replikasi atau penggandaan DNA. Dan pada tahap akhir yaitu pertumbuhan kedua jadi replikasi sentriol dan peningkatan energi cadangan. Untuk tahapan mitosis sendiri itu ada 6, yaitu ada profase, lalu ada prometafase, lalu ada metafase, anafase, telofase, dan sitokinesis. Sekarang Ibu akan menunjukkan gambar fase-fase mitosis. Oke, kelihatan? Oke, mitosis memiliki beberapa fase, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apa saja? Yaitu ada profase, prometafase, metafase, anafase, telofase, dan sitokinesis. Sebelum Ibu menjelaskan setiap tahapnya, Ibu akan mengenalkan struktur apa saja yang terdapat pada sel. Yang pertama ada membran sel, lalu ada sentrosom, lalu ada membran inti, dan ada materi genetik berupa kromosom. Kalian tahu nggak kenapa membran intinya putus-putus? Nggak tahu. Ibu menggambar membran inti ini putus-putus untuk menggambarkan bahwa membran inti ini memiliki pori inti. Jadi pada tahap profase ini kromatin masih terdapat di dalam membran inti dan gelendong pembelahan mulai terbentuk. Lalu tahap selanjutnya ada prometafase. Ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa prometafase ini merupakan tahap akhir dari profase, di mana membran inti yang awalnya masih utuh berbentuk bulat akan memecah dan hancur membentuk beberapa keping. Lalu sentrom
sentromer yang awalnya berada berdekatan akan menuju ke kutub yang berlawanan. Karena membran intinya ini sudah pecah, maka kromosom yang ada di dalam membran inti akan keluar, tetapi letaknya masih belum teratur. Berbeda dengan proses metafase, kita lihat ketika di sini kromosomnya terlihat tidak teratur, maka pada metafase dia terletak di bidang ekuator, yaitu berjajar di tengah, dengan kinetokor yang menempel pada mikrotubul yang berlawanan. Kalian tahu yang mana bagian kinetokor pada kromosom? Contohnya ini adalah kromosom. Bagian ini disebut kinetokor. Bagian kinetokor inilah yang menempel pada mikrotubul. Tahap selanjutnya yaitu ada tahap yang disebut dengan anafase. Pada tahap anafase ini, kromatid saudara mulai terpisah. Jadi yang awalnya ini seperti ini, maka akan menjadi seperti ini. Akan saling terpisah, membentuk dua kromatid ana. Karena mikrotubul ini yang memendek ke arah kutubnya masing-masing, maka kromatid anak ini akan ikut tertarik oleh mikrotubul. Lalu tahap selanjutnya ada telofase. Pada tahap telofase ini, kromosom yang awalnya masih di tengah sudah sampai ke kutub sel. Pada tahap ini juga membran intinya mulai terbentuk kembali. Lalu ada tahap yang terakhir yaitu sitokinesis. Pada tahap sitokinesis, inti sel sudah terbentuk sempurna. Jadi yang awalnya masih berantakan seperti ini terbentuk bulat kembali. Lalu terbentuk cincin kontraktil atau dia seperti memperut untuk membagi sitoplasma menjadi dua, hingga akhirnya nanti akan menghasilkan dua sel anak yang kromosomnya 2N sama dengan induknya. Sekarang sampai sini sudah paham? Sekarang ibu mau tanya, di gambar yang ibu gambar ini termasuk sel apa? Sel hewan atau sel tumbuhan? Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Tiara. Kenapa disebut sel hewan? Karena dia tidak memiliki dinding sel. Yang memiliki dinding sel adalah sel tumbuhan. Ada yang ingin ditanyakan mengenai mitosis sebelum kita beralih ke meiosis? Ya, silahkan Tiara. Bagaimana mitosis yang terjadi pada sel tumbuhan? Iya, bagus sekali pertanyaannya. Pada sel tumbuhan sama saja, fase-fasenya juga sama, profase, prometafase, metafase, anafase, telofase. Hanya saja yang berbeda itu pada fase sitokinesis. Karena sel tumbuhan itu memiliki dinding sel, sehingga selnya tidak seperti sel hewan. Pada saat sitokinesis, sel hewan itu membelah dengan cara membentuk cincin kontraktil sehingga tampak mengkerut. Sedangkan kalau sel tumbuhan, dia membentuk bidang pembelahan. Ketika sudah terbentuk membran inti yang baru, maka dia akan membentuk bidang pembelahan. Tidak membentuk cincin kontraktil dan mengkerut seperti sel hewan, tetapi dia membentuk bidang pembelahan sampai terbentuk dinding sel yang baru. Paham? Oke. Sekarang kita beralih ke pembelahan
Seperti yang sudah Ibu katakan sebelumnya bahwa pembelahan meiosis adalah proses pembelahan yang menghasilkan 4 sel anak dengan jumlah kromosom setengah dari induknya. Pada proses meiosis sendiri itu ada 2 tahap, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Pada tahap meiosis 1 itu ada profase 1, prometafase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. Pada proses meiosis 2 pun hampir sama, hanya saja belakangnya saja yang berubah, yaitu profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Yang membedakan antara meiosis 1 dan meiosis 2 yaitu pada profase 1. Pada tahap profase 1 itu ada tahapan leptoten, zigoten, pakiten, diploten, dan diakinesis. Sekarang Ibu akan menampilkan gambar tahapan meiosis. Oke, Ibu sudah menampilkan gambar tahap-tahap meiosis. Kelihatan semuanya? Kelihatan. Seperti yang Ibu bilang barusan, bahwa pada profase 1 itu terbagi lagi menjadi 5 tahapan, yaitu tahapan leptoten, zigoten, pakiten, diploten, dan diakinesis. Tahapan leptoten yaitu terlihat benang-benang halus di bagian inti sel membentuk kromosom. Lalu ada tahap zigoten, yaitu kromosom homolog mulai terbentuk. Ada yang tahu pengertian kromosom homolog? Enggak tahu. Kromosom homolog adalah kromosom kembar, atau bisa disebut juga dengan kromosom tetra, yaitu kromosom yang memiliki jenis yang sama yang menempel menjadi satu, sehingga disebut dengan kromosom tetra. Pada tahapan zigoten ini kromosom tetra mulai terbentuk. Lalu pada tahapan pakiten kromosom tetra sudah menempel sempurna. Lalu pada tahapan diploten mulai terbentuk kiasma. Pada tahapan diploten ini terjadi yang namanya pindah silang. Kalau kalian nggak terlalu jelas di gambar depan, Ibu sudah memberikan hasil cetakan atau hasil print out kepada kalian, silahkan dilihat. Pindah silang sendiri ada nama lainnya juga, yaitu dalam bahasa Inggris disebut dengan crossing over. Yaitu berpindahnya berkas materi dari kromosom yang satu jenis dan homolog. Lalu ada tahap diakinesis, yaitu tahap terakhir dari profase, di mana kromosom homolog ini mulai terpisah, tetapi belum terpisah sempurna. Untuk tahap prometafase 1 sampai meiosis 2 sebenarnya hampir mirip dengan mitosis yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya. Hanya saja pada tahap prometafase ini kromosom masih dalam bentuk tetra, yaitu kromosom homolog, di mana 2 kromosom yang menjadi satu. Seperti pada mitosis, pada tahap prometafase 1 kromosom masih belum beraturan letaknya. Lalu pada metafase 1 kromosom berada di bidang ekuator. Lalu pada anafase 2 kromosom tetrat mulai terpisah karena mikrotubul yang memendek. Lalu telofase membran inti mulai terbentuk kembali. Lalu pada tahap selanjutnya sudah membelah menjadi 2, lalu akan berlanjut ke tahap meiosis 2. Pada tahap meiosis 1 maka akan menghasilkan 2 sel anak. Lalu pada tahap meiosis 2 Ibu menambahnya menjadi 2. Sama saja sebenarnya, hanya saja kromosomnya sudah bukan tetrat lagi. Kalau pada meiosis 1 kromosomnya bentuknya tetrat pada tahap prometafase 1. Kalau sudah tahap meiosis 2 kromosomnya bukan tetrat lagi tapi diploid.
tahap promosat seperti biasa, kromosom masih belum, letaknya masih belum teratur, lalu inti selnya masih memecah, lalu pada tahap metafase kromosomnya terletak di bidang ekuator, lalu anafase 2 kromosom mulai tertarik ke bidang kutub sel. Lalu pada tahap metafase membran inti mulai terbentuk kembali dan membelah menjadi 2. Kalau pada meiosis 2, hasil sel anaknya memiliki kromosom yang masih jadi perhatikan pada tahap meiosis 1 menghasilkan 2 sel anak yang kromosomnya masih diploid atau 2N. Sedangkan kalau sudah melewati tahap meiosis 2 akan menghasilkan 4 sel anak yang kromosomnya haploid yaitu N. Sekarang ibu kasih contoh. Pada sel manusia itu terdapat 46 kromosom. Kromosom diploid yang artinya 2N sama dengan 46. Jadi kalau kromosomnya dalam bentuk haploid, maka N sama dengan 46 dibagi 2. Hasilnya 23. Misalnya lagi pada kromosom alat buah. Buah memiliki kromosom diploid berjumlah 8. Jadi 2N sama dengan 8. Jadi kromosom haploidnya yaitu 8 dibagi 2. Hasilnya 4. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sudah paham semuanya? Alhamdulillah. Sekarang ibu akan memberikan latihan kepada kalian. Akan kerjakan latihan berikut ini. Jangan lupa tuliskan nama. Silakan dikerjakan. Butuh waktu berapa menit? 15. 10 menit, 15 menit, 20 menit. Oke, 30 menit. Silakan dikerjakan. Oke, anak-anak sudah selesai mengerjakannya? Sudah. Nah, Sudah. dah. Sekarang kita bahas ya. Untuk soal nomor 1, adakah yang ingin menjawab? Maju ke depan. Ayo angkat tangan, siapa yang mau? Ya, saudara Farhan, silakan maju ke depan. Sebelum mempelajari materi pembelahan sel, tentukan perbedaan Ya, antara teman-temannya dengerin. mitosis dan meiosis pada tabel berikut ini. Jumlah kromosomnya sama dengan induknya. Jumlah kromosom sel anak setengah dari induknya. Stop dulu. Adakah yang berbeda dengan jawaban Farhan? Enggak. Sama semua? Sama. Oke, kita benar jawabannya. Nomor 2. Kromosom homolog tidak berkumpul. Kromosom homolog berkumpul. Oke, ada yang berbeda? Enggak. Sekarang ibu mau tanya. Kromosom homolog pada saat meiosis disebut dengan kromosom tetrat. Tetral. Sel anakan identik dengan induknya. Sel anakan tidak identik dengan induknya. Yuk lanjut nomor 5. Menghasilkan dua sel anak, menghasilkan 4 sel anakan. Nomor 6. Berfungsi untuk pertumbuhan, perbaikan jaringan dan reproduksi aseksual. Berperan pada proses
Genesis. Oke. Apakah ada jawaban yang berbeda? Ya. Oke, jawaban dari Farhan sudah benar. Silakan tepuk tangan untuk Farhan. Silakan duduk. Selamat Muhammad. Nomor 2. Siapa yang mau maju ke depan? Tiara. Ya, silakan Tiara. 1 interfase, 2 profase, 3 metafase, 4 metafase, 5 telofase, 6 sitokinesis, 7 interfase. Iya, betul. Ada yang berbeda? Ya. Tepuk tangan Tiara. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya, apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini? Tidak ada? Sudah paham semua? Ya. Sebelum Ibu tutup, Ibu minta 1 orang untuk menyampaikan kesimpulannya untuk pembelajaran hari ini. Ya, angkat tangan. Ya, Tiara. Ansal terdiri dari 2 macam, yaitu pembelahan langsung dan tidak langsung. Pembelahan langsung disebut dengan mitosis, sedangkan pembelahan tidak langsung terbagi menjadi 2, yaitu mitosis dan meiosis. Mitosis adalah proses pembelahan sel yang menghasilkan 2 sel manakah yang identik dengan induknya. Meiosis adalah proses pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel manakah jumlah kelompok dari induknya. Oke, terima kasih Tiara. Silakan duduk. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih kepada Tiara yang sudah menyampaikan kesimpulannya pada hari ini. Ibu yakin semuanya juga mencatat. Ibu yakin juga semuanya juga mempunyai kesimpulan seperti Tiara. Oke, Ibu tutup pembelajaran kita hari ini. Minggu depan kita akan mempelajari materi